Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat aliran data transaksi untuk tujuan analisis hilir menggunakan Tableau Prep. Pertama-tama kita akan membuka datanya, datasetnya, yaitu online sales. Kita tarik ke sini, kemudian kita masuk ke tabels, lalu klik Union Multiple Tabel. Kemudian di bawah sini nanti ada file filters dan kita pilih yang file name. Kemudian kita ketik sesuai namanya, yaitu online sales underscore 2020 underscore bintang. Ini akan menunjukkan semua tabel yang dengan nama yang similar. Kemudian kita klik enter, lalu kita apply. Kemudian sudah keluar di sini ada fieldnya. Terus yang di bawah sini ada file path. Ini sepertinya tidak kita akan gunakan, maka kita akan remove fieldnya. Selanjutnya untuk customer ID di sini masih numerik atau number, maka kita akan ubah ke string terlebih dahulu. Setelah sudah, kita akan melanjutkan dengan clean step. Dan ini sudah terlihat beberapa datanya. Coba kita lihat, sepertinya sudah lengkap semua. Lalu kita akan menambahkan file Excel-nya, yaitu file store sales export. Lalu kita tambahkan di sini, kita tarik, kemudian kita clean step. Lalu di sini sepertinya ada yang perlu diubah, yaitu ada transaction ID-nya, ini kita ubah jadi string seperti tadi. Kemudian untuk customer ID juga kita ubah ke string. Selanjutnya di sini kita ganti nama filenya dulu, datasetnya. Untuk yang online store tadi kita ganti menjadi online sales. Kemudian yang export kita ubah menjadi in-store sales. Sudah. Kemudian kita buka lagi. Di sini sepertinya untuk transaction date-nya masih berbentuk number ya. Maka kita harus merubahnya ke tipe data date dan time. Tapi jika kita klik langsung hasilnya 0, maka untuk menyelesaikannya kita perlu masuk ke calculate field, membuat calculate field dengan nama, kita bentuk aja ini purchase date. Kemudian di sini kita akan tulis date at. Kemudian kita masukkan petik di sini, lalu nama second, lalu koma, kemudian nama field yang tadi yaitu transaction date, lalu koma, kemudian tagar, kemudian 1970 strip 01 strip 01, mohon maaf salah. Lalu kita pencet tagar kembali, lalu kita klik apply terlebih dahulu sebelum kita save. Kemudian kita save, dan di sini sudah tertera bahwa tanggalnya kita bisa cek di sini. Nah, klik di sini. Lalu kita udah bisa cek bahwa udah bener ya ini tanggalnya, ada tanggal dan juga jam. Maka untuk transaction date field yang tadi kita nggak diperlukan lagi, maka kita remove. Kemudian sepertinya untuk time itu tidak begitu terpengaruh, maka kita ubah menjadi date saja. Sudah. Selanjutnya kita akan melakukan union kepada dua data tadi ya. Sudah seperti ini, namun di sebelah sini di mismatched field masih banyak yang belum belum disamakan, maka kita perlu melakukan merge field dengan klik control seperti ini, purchase date dengan purchase date, lalu klik merge. Kemudian untuk transaction ID sama purchase ID, kemudian customer ID dengan customer ID, kemudian product ID dengan product ID, kemudian quantity dengan quantity, dan yang terakhir ada discount percent dengan discount percent. Nah,
Sudah di sini datanya sudah sama semua ya, sudah digabungkan. Sudah seperti ini, kita bisa lihat bahwa sudah sama semua. Maka di sini ada nama store sale export. Kita perlu edit seperti nama datasetnya di atas, yaitu in store sales. Kita klik, sudah. Ini untuk memudahkan membacanya saja, jadi nggak begitu terpengaruh, tapi lebih baik diubah. Kemudian kita akan memasukkan data produk. Di sini lalu kita melakukan clean step dulu seperti biasa. Kemudian kita di sini kita lihat nggak ada masalah dari data ini. Kemudian kita lakukan join antara produk data dengan yang tadi union. Kita akan join di sini. Lalu untuk apply join clause-nya kita pencet add. Kemudian ada purchase ID, kita samakan dengan ID. Sudah, lalu kita menggunakan di sini menggunakan inner join. Kemudian di sini udah berhasil, udah menunjukkan hasilnya. Kita cek lagi karena di sini produk ID dan juga ID itu sama, maka lebih baik salah satunya dihapus, yaitu yang ID kita hapus fieldnya. Kita remove dulu supaya lebih mudah lagi dibacanya. Jadi kan nggak ada field yang double. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan file shipping data. Kita tarik ke sini. Kemudian kita pencet clean step lagi. Selanjutnya di sini ini untuk namanya kita ganti dulu aja jadi shipping supaya lebih mudah ya kan, penamaan datasetnya. Kemudian di sini di bagian ID-nya sepertinya ini harus dipisahkan karena di sebelum underscore ini sepertinya adalah nama kode pos dan yang di belakangnya itu merupakan ID-nya. Maka kita pencet split values, kemudian custom split. Kita menggunakan underscore, kemudian kita pindah jadi 2 field, lalu kita pencet split. Dan di sini sudah terpisah, ada split 1 dan split 2. Kemudian untuk ID yang awal kita perlu hapus. Sudah, untuk membedakannya lebih mudah kita akan ubah namanya menjadi shipping ID. Kemudian di sini ada purchase ID. Maaf, salah. Udah. Setelah itu kita akan lakukan join lagi ke join yang pertama tadi. Kita klik di sini. Lalu untuk apply join clause-nya menggunakan purchase ID yang sama ya kan. Terus di sini karena hasilnya sepertinya kurang, karena kok sama, maka kita klik left inner join. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu bagian dari shipping data tadi itu yang termasuk ke data sebelumnya itu apa aja. Kemudian kita sudah lihat, sudah benar, dan ini seperti tadi purchase ID kan ada 2, maka kita perlu hapus salah satunya, yaitu yang purchase ID yang di bagian shipping datanya ini kita remove. Kemudian setelah sudah clear, kita cek dulu datanya. Oke. Lalu kita lanjut masukkan data customernya. Seperti tadi kita cek dulu, lalu clean step ya. Clean step dulu. Nah, di sini udah benar kecuali untuk ID-nya ya, sepertinya ya ID-nya masih number, maka kita ubah dulu ke string. Sudah. Kalau sudah tinggal kita lanjut ke join. Join ke join 3 di sini. Klik join, tarik ke join. Oke.
Terus di sini untuk apply join clause-nya kita ubah menjadi customer ID dengan ID di sini. Oke. Nah, ini masih juga kurang ini ya, kurang memastikan jawabannya, jadi kita pakai live join juga, live inner join seperti tadi. Udah, terus kita hapus juga salah satu customer ID-nya, yaitu kita hapus ID, field ID yang di sini. Sebentar, kita hapus dulu, maaf, lemot. Udah, di sini kita klik, terus kita remove. Oke, sudah jadi. Kemudian untuk step terakhir ya, ini kita akan masukkan data returns, yaitu data pengembalian barang. Kemudian kita clean step seperti biasa. Lalu di sini ada return ID-nya juga masih number, dan status di sini untuk membedakan dengan status yang tadi kita ganti menjadi return status. Kemudian untuk return ID-nya kita ubah menjadi string. Sudah, kalau sudah, kita lanjut ke join yang terakhir ini, join. Tarik ke kanan. Oke. Di sini sudah benar ya, apply join clause-nya menggunakan purchase ID. Kemudian di sini untuk join type-nya kita left join lagi sama seperti tadi. Kemudian di sini kita cek dulu datanya, dan purchase ID-nya kan ada 2, kita hapus salah satu. Di sini, bentar, masih di belakang. Nah, di sini kita remove di bawah sini. Oke, sudah clear semuanya. Kita sekarang untuk sebelum kita ekspor, kita perlu ubah dulu nama-nama fieldnya untuk mempermudah pembacaan saja. Ini bisa kita skip dulu ya. Nah, di sini sudah kita lakukan rename dari masing-masing field untuk memudahkan pembaca. Kemudian kita klik clean step. Nah, sudah kita cek di sini sudah oke. Sudah keluar semua hasilnya. Data-datanya di sini juga, nama-nama fieldnya udah. Lanjut, kita akan klik tambah di sini, di klik plus, kemudian klik output di bawah sini. Nah, sudah nih, sudah berbentuk hyper, yaitu teks ya. Kita ubah dulu menjadi CSV agar datanya tidak begitu besar, lalu kita pindahkan dulu ke file kita, accept, kemudian apply. Kita tunggu dulu. Oke, sudah, dan kemudian kita buka ke Excel kita. Kita mau coba cek dulu datanya.
blank file, kemudian pencet ke data sini, terus ke sini from text atau CSV. Kemudian kita buka file tadi yang sudah kita download. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah keluar ya kan, membentuk tabel. Biar mudah, kita pencet load. Nah, kita klik X dulu di sini. Nah, di sini sudah muncul ya kan data transaksi barangnya dari toko, transaksi toko ya kan ini. Kita cek dulu setiap fieldnya sudah benar semuanya. Oke, kemudian untuk yang terakhir di sini di bagian return statusnya kita bisa ganti. Untuk ini klik select all, kemudian blanknya kita matikan. Lalu kita, nah di sini sudah terlihat data-data customer mana yang melakukan return ataupun tidak. Nah, sekian dari video ini. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.